Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan saya di materi Rantoyo atau Tari Surakarta Dasar ini. Pada materi yang ketiga saya ingin menyampaikan tentang Rantoyo Putri. Jadi adik-adik nanti silahkan lihat di elemennya. Sekarang sudah saya berikan materi-materi mengenai Rantoyo, diantaranya adalah tentang iringan yang digunakan, yaitu ketawang mijil garing tias, yang nanti adik-adik bisa bebas untuk mencari, bisa browsing ke Google atau mungkin bisa lewat rekaman atau yang lainnya. Kemudian ada beberapa versi, artinya bahwa di sana mungkin iringan itu diawali dengan patetan dan diawali dengan buko celuk rebab atau yang lainnya. Nah, nanti adik-adik di sini akan saya perkenalkan dua, ya, jadi dua model bagaimana ketika Rantoyo Putri itu diiringi dengan iringan ketawang mijil garing tias yang awalannya adalah patetan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika Rantoyo Putri itu diiringi dengan iringan ketawang mijil garing tias dengan awalan buko celuk, yang artinya nanti adik-adik harus memberikan awalannya dengan sembahan atau silantoyo langsung gitu. Lalu sebelum saya sampaikan materi geraknya, saya ingin memberitahu kepada adik-adik bagaimana cara mengenakan kain. Jadi di Rantoyo Putri ini adik-adik nanti akan saya kenalkan dengan beberapa ragam, ya, yang diantaranya nanti akan adik-adik gunakan, akan adik-adik temui dan akan adik-adik pelajari di mata kuliah Tari Surakarta 2. Ya, jadi nanti ada materi yang serupa memakai gerak-gerak dasar yang nanti adik-adik akan pelajari di Surakarta Dasar ini. Baik adik-adik, nanti adik-adik di sini akan saya berikan petunjuk untuk melakukan cara pemakaian kain. Ini ada kain samparan. Jadi panjangnya lebih panjang daripada kain-kain biasa, gitu ya, karena nanti digunakan untuk samparan, artinya ada kelebihan kain yang disampar atau digeser dengan kaki. Ya. Kemudian yang kedua ini ada sampur, sama dengan Rantoyo halus dan gagah kemarin adik-adik juga menggunakan sampur, ya. Kemudian yang ketiga adalah stakin, ya, stakin. Baik, langsung saja. Jika nanti adik-adik tidak menemukan kain yang model seperti ini, ya, kain samparan seperti ini, ya, yang biasa dipakai untuk dodotan, adik-adik bisa gunakan kain-kain seadanya di rumah, ya. Jika itu panjangnya tidak memungkinkan untuk bisa menjangkau melebihkan sebagian dari kain untuk samparannya, maka adik-adik bisa menyambung kain tersebut dengan sambungan sesuai dengan kebutuhan tubuh adik-adik sekalian. Jadi masing-masing mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jika tubuhnya kecil, maka mungkin kain sekian ini sudah cukup. Tetapi jika agak sedikit besar, maka bisa disambung lagi atau sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Nah, silakan dibuka kainnya. Kemudian sisakan, ya, sisakan kurang lebih setengah meter, ya, di sisi kanan. Jadi kain yang sebelah kanan ini jatuhnya lebih pendek daripada kain yang sebelah kiri, ya. Lalu lilitkan ke arah kiri. Nah, lilitkan, ya, seperti ini. Ya, adik-adik mau, ya. Ini misalnya dibuat dengan melangkahkan kaki sejengkal, ya, ke depan supaya nanti bisa ada ruang untuk bergerak, gitu ya. Kemudian
Kalau melihat kain yang panjangnya sekian ini, saya lilitkan 2 kali nampaknya tidak cukup ya. Maka strateginya adalah ini kita ambil lagi, kita panjangkan ya, lalu dililitkan sampai ke belakang ya, sampai ke belakang. Jadi di belakang pantat ini kita tarik. Nah, ya seperti ini supaya kencang. Nah, kemudian depannya juga diupayakan untuk bisa rapi, kita naikkan supaya nanti ketika kita tarik tidak lepas. Nah, sudah seperti ini. Biasanya ada yang mencoba untuk memberikan penguatan di bagian ini dengan cara memberikan peniti ya. Jadi memberikan peniti di sini. Kita coba berikan peniti. Ya. Kita pastikan di bagian belakangnya pun rapi. Ya. Yang belakang rapi sampai di bawah. Setelah nanti kita cek belakang depan rapi, kemudian diurai, ditata ya, ditata. Nah, seperti mewiru kain. Nah, lalu kita bawa ke belakang. Nah, nanti adik-adik juga perlu, jika ini bisa dilakukan upaya untuk merapikan lagi, maka bisa gunakan tali ya, tali rafia atau tali apa yang kira-kira adik-adik bisa gunakan untuk menalinnya ya. Nah, jika tidak cukup seperti ini, kemudian kaitkan, masuk ke dalam ini ya, dimasukkan ke dalam seperti ini. Lalu kita gunakan sekali lagi, penutupnya adalah stager. Jangan lupa, jangan terbalik. Jadi cara memakainya adalah gulungannya ini ada di luar, bukan di dalam seperti ini ya. Jadi gulungannya ada di luar. Silahkan ambil dari sisi kiri, dililitkan menuju ke kanan ya. Dari sisi kiri dililitkan menuju ke kanan, belakang sama ya. Jangan sampai pantatnya, nah pantatnya ini ditutup dengan stagen. Silahkan stagen diletakkan di atas pantat ya. Kemudian di bagian bawah dikuatkan lilitannya 2 atau 3 kali sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ditarik ke atas dengan cara masih tetap ditarik supaya terlihat rapi ya. Ya, terlihat rapi sampai habis nanti. Ya, stop karena memang kebetulan stagen saya pendek, jadi cukup sampai di sini. Kemudian kita kaitkan. Ya, upayakan rapi bagian depan dan bagian belakang. Ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan sampur. Sampur bisa beberapa jenis. Ini namanya gendologiri, yang ini namanya sampur sampiok atau gombiok atau apa yang terbuat dari kain sifon ya. Silakan nanti Anda bisa memilihnya ya, sesuai dengan selera Anda. Nah, kemudian silakan dibuka sampurnya seperti ini. Lalu Anda lipat menjadi 2 seperti ini, jadi separuh ya. Lalu Anda lipat lagi menjadi, nah jadi ini dilipatkan di tengahnya ya, tengahnya begini ya. Jadi dilipatkan di tengahnya begini. Nah ini, lalu yang satunya dilipatkan lagi di tengahnya, jadi menjadi 1/4-nya ya, 1/4-nya. Setelah itu
belakang sama, jadi dipastikan belakang ini juga tidak melipat-lipat ya, artinya rapi itu. Kemudian ya, ini tadi mohon maaf agak panjang ya seharusnya ya, jadi agak panjang sehingga tidak gantung seperti itu. Jadi nah, supaya kalau disampar itu ujung kainnya bisa semuanya belakang. Nah, ini adik-adik, sekarang kebalikannya. Kalau tadi kain yang pendek sisi kanan, sekarang yang pendek sisi kiri ya. Usahakan pas ini setinggi apa namanya badan Anda ya, jadi nempel di lantai maksud saya. Kemudian ini diletakkan di atasnya, jadi yang kanan diletakkan di atasnya, lalu masukkan ke dalam. Tarik kain tadi yang dimasukkan di atasnya, lalu samakan panjang bawahnya kain seperti itu, campurnya. Nah, nanti ada sisa, lalu ambil kedua campur kanan kiri maksud saya ya, lembaran kanan kiri, ambil masukkan di sini dari depan masuknya. Nah, setelah itu bentuknya seperti ini. Jika nanti masih ada kelebihan, maka adik-adik bisa masukkan lagi, diulang lagi, masukkan lagi seperti ini. Nah, gitu. Nah seperti ini. Jadi nanti bisa digabung belakang, ya, rapi, ya, yang depan juga rapi. Ya, seperti ini adik-adik. Jadi mulai dari cara pemakaian kain, staket, sampai dengan sampurnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan mencoba di rumah masing-masing.